Sayang, Ya? aku mau berangkat kerja hari ini. Oh, kamu udah mau berangkat? Iya sayang. Ya udah, nih bekal kamu. Iya sayang. Oh iya, sayang gimana? Hari ini ada sarapannya? Iya, tenang aja. Aku nanti mau beli di luar. Aku udah bosen. Masa cuma masak tempe sama tahu doang? Iya sayang, maaf. Ingat ya, nanti kamu pulang bawa uang yang banyak. Biar bisa masak ayam goreng. Iya sayang. Sayang hari ini doain aku ya. Semoga hari ini hasil mulung aku itu banyak. Nanti bisa beli apa kata sayang itu, ayam goreng ya. Iya, awas aja ya kamu pulang nggak bawa uang. Pokoknya karung ini harus terisi penuh. Iya sayang tenang aja. Doain aku ya. Ya udah kalau kayak gitu, aku langsung berangkat ya. Takutnya kalau misalkan aku lama nanti di sana dipulung orang lain. Ya udah, sana jalan. Ya sayang, ya udah aku berangkat dulu ya sayang. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Ya sayang, Waalaikumsalam. hati-hati di sini. Ya, udah sana. Ya yang. Drama banget. Dia sok-sokan lama-lama di sini. Cuma mau berangkat kerja aja, pakai basa-basi doang. Nyebelin. Oh iya, mending aku bentar lagi ke rumahnya Hikmah. Kan di sana selalu ditongkrongin sama cowok-cowok ganteng. Aduh, aku bakalan terpesona di sana. Nanti siapa tahu cowok-cowok di sana ada yang terpikat sama aku. Ya udah deh, mending aku sekarang ganti baju. Ini kan baju jelek. Aku harus dandan cantik nih, biar cowok-cowok di sana nanti tertarik sama aku. Ya udah deh. Aduh. Loh, aku ada di mana ya? Kok ada di kebun-kebun kayak gini? Au. Aduh. Aduh, sakit banget kaki aku. Loh. Kok aku bisa ada di sini? Aduh. Au. Sakit banget lagi badan aku. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini di mana ya? Mana badan aku lemas banget lagi. Aduh. Aduh. Gak mungkin deh kalau aku tetap duduk-duduk di sini. Kan gak ada yang nemuin aku kalau kayak gini. Apa mending aku coba jalan aja kali ya. Siapa tahu aku bisa ketemu orang. Terus ada yang mau bantuin aku. Aduh, kalau di sini terus aku takut. Takutnya nanti ada anjing liar atau ular. Duh, kayaknya aku harus berdiri deh. Aku harus cari orang biar bisa bantuin aku. Aduh. Jalan kemana ya? Coba aja deh ke sana. Loh, Mbak itu kenapa ya? Kok sempoyongan kayak mau pingsan? Loh. Mbak. Mbak kenapa, Mbak? Perut saya sakit, Mas. Loh. Terus badan saya, sakit semua, saya lemas. Aduh, gimana ya? Mbak. Aduh, Mbak, saya mohon maaf ya, Mbak. Saya ini pegang-pegang, Mbak. Iya, Mas, nggak apa-apa kok. Ini Mbaknya ini dari mana? Saya dari kota Jember, Mas. Ini di mana ya, Mas? Dari kota Jember, Mbak. Terus kok bisa Mbak ini sampai di sini? Di sini ini situ Bondo loh, Mbak.
lebih tepatnya Desa Kalibagor. Ceritanya panjang Mas. Intinya saya ini korban penculikan dari saingan bisnis papa saya. Makanya itu saya bisa sampai di situ Bondo ini Mas. Saya belum pernah kesini. Apa? Mbak korban penculikan, Mbak? Aduh, iya Mas. Aduh, badan saya lemas, sakit semua Mas. Mbak, mohon maaf saya ya Mbak. juga sakit. Mbak, saya pegangin ya, takutnya Mbak tiba-tiba jatuh terus pingsan. Iya Mas, nggak apa-apa. Terus Aduh. Terus Mbak ini nggak coba menghubungi pihak keluarganya, Mbak? Kayaknya HP saya diambil deh Mas. Ya Allah, gitu ya Mbak. Saya juga lupa kejadian jelasnya itu gimana Mas. Astagfirullahaladzim. Yang penting saya perut sakit banget sekarang Mas. Terus badan saya juga sakit, saya juga pusing banget. Mbak, astagfirullahaladzim. Mungkin Mbak ini lemas terus perutnya sakit, mungkin Mbak ini belum makan ya Mbak? Mungkin Mas, atau ini efek biusnya juga saya kurang tahu. Ya udah Mbak, mending kita itu Mbak duduk di sebelah sana Mbak. Kebetulan kan di sana ada pohon Mbak. Ayo Mbak, biar ini saya kasih makanan Mbak. Iya Mbak. Iya Mas. Iya. Aduh, pelan-pelan Mbak, pelan-pelan. Sebentar Mbak. Astagfirullahaladzim, kok bisa sampai ada kejadian seperti ini? Mari dulu Mbak, ya, dulu Mbak. Begitulah bisnis Mas. Saingannya kotor. Aduh. Astagfirullahaladzim, hati-hati Mbak kepalanya Mbak. Iya Mas. Hati-hati. Ini Mbak, berhubung saya ini setiap hari saya bawa bekal. Ini Mbak bisa makan ini ya Mbak. Ini bekal saya. Jadi Mbak itu bisa menggenyal perutnya. Terus kalau ini dikasihkan sama saya, Masnya makan apa? Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa. Kalau saya untuk makan, mungkin saya bisa nahan. Soalnya tadi subuh saya makan roti Mbak. Makan roti? Iya. Beneran gak apa-apa ini Mas? Iya beneran Mbak. Daripada kesehatannya Mbak ini tambah parah nanti kalau nggak makan, mending Mbak makan aja ya, nggak apa-apa. Iya Mas, permisi ya Mas. Iya Mbak. Ya Allah Mbak, pelan-pelan. Tapi mohon maaf ya Mbak, ini saya nggak bawa air minum. Iya Mas. Nggak apa-apa kok. Sebentar lagi kalau Mbak ini selesai makan, ikut saya ya. Ikut kemana Mas? Mending Mbak ini istirahat di rumah saya. Hah? Daripada Mbaknya ini saya tinggal di sini kan nggak enak Mbak. Saya kasihan. Mas, Takutnya terjadi apa-apa. Ya sambil lalu Mbak bisa minum di rumah saya ya. Mas ini serius mau bawa saya ke rumahnya Mas? Iya Mbak, serius Mbak. Saya kasihan Mbak. Soalnya kan di sini juga daerah sepi nih Mbak. Takutnya, aduh, ya saya cuman nggak mau Mbak kejadian yang sama menimpa Mbak lagi. Iya deh Mas. Lagian saya juga kurang tahu sama daerah sini, saya juga takut. Iya Mbak, Mbak bisa percaya sama saya bukan orang jahat. Iya Mas, saya percaya kok. Kalau Mas orang jahat kan nggak mungkin ngasih saya makan. Iya ya Mbak. Gimana Mbak? Ini Mbak mau dimakan di sini, mau dihabisin atau mau dihabisin di rumah? Kalau nggak saya suapin Mbak. Gak usah deh Mas. Kayaknya mending makan di rumah Mas aja deh. Sekalian saya numpang istirahat ya Mas. Badan saya lemas sekali. Iya ya Mbak. Sekalian nanti Mbak bisa minum di sana di rumah. Iya Mas. Tapi saya nggak ngerepotin Mas. Oh enggak Mbak. Sebentar ya. Saya mau butuhkan ini dulu. Habis itu kita langsung ke rumah saya. Kasihan Mbak ini kan. Tapi Mas ini nggak mau kerja. Enggak apa-apa Mbak. Kalau boleh tahu Mas kerja apa? Petani. Saya pemulung Mbak. Pemulung. Iya, ya udah yuk kalau kayak gitu Mbak, kita langsung ke rumah aja. Oh iya Mas. Sebentar. Aduh. Mari Mbak. Aduh. Mbak, saya mohon maaf ya Mbak, bukan saya mau lancang Mbak. Soalnya kan kalau misalkan Mbak ini nerusin makan di sini, saya nggak bawa air minum Mbak. Takutnya Mbak ini tersedak, malah nambah masalah nanti Mbak. Iya Mas, lagian saya juga pengen istirahat, nggak pengen duduk di bawah pohon Mas. Iya Mbak. Mari, kebetulan rumah saya dekat dari sini. Iya Mbak. Iya. Tapi pelan-pelan ya Mas. Iya Mbak.
Iya, Beb. Ini rumah kamu, Mbak Lilis? Iya, ini rumah aku Mas Samsul, Mas Jack. Iya, sayang. Ini rumah Lilis. Iya, sayang. Maaf ya Mas Samsul, Mas Jack. Keadaan rumah aku ya kayak gini sederhana. Iya, gak apa-apa, Mbak Lilis. Ya penting Mbak Lilis itu punya rumah. Iya Mas. Buat kalian semua, terima kasih ya udah nganterin aku ke sini. Lain kali kalau mau nongkrong lagi, kabarin aku lebih awal ya Hikmah. Ya biar gak kayak gini. Masa aku baru nyampe kalian udah bubar sih? Iya, Beb. Iya. Nanti kalau kita mau kumpul-kumpul lagi, aku pasti kabarin kamu lebih awal kok. Oke deh, siap Beb. Oh iya Beb, aku kenalin sama itu dong. Tadi siapa dah? Mas Agung. Aduh, sayang. Kayaknya ada yang terpana sama Agung nih, Ya sayang. pasti sayang, soalnya apa? Agung keren dan ganteng sayang. Iya, tadi dia itu senyum-senyum Hikmah sambil ngelirik aku, tapi dia langsung pergi. Kenapa ya? Aku sibuk banget. Ya biasa lah, Beb. Namanya juga orang penting. Ya udah, tenang aja. Kalau kamu pengen kenal sama Mas Agung, nanti deh aku aturin ya. Iya, Ya gampang udah. Mbak Lilis. Oh, Kita yang ngatur. Janji ya, kenalin ya, beneran ya. Iya, janji. Aduh. Terus kalau dilihat-lihat, kamu emang cocok kalau sama Agung, Beb. Ya bener, cocok Mbak Lilis. Iya. Assalamualaikum Yang. Hah? Alah, Loh. Kamu ini bawa siapa? Enak aja bawa cewek ke rumah aku. Bentar sayang. Biar aku jelasin Yang. Jadi gini sayang. Tadi pas aku mau berangkat kerja, aku ngelihat Mbak ini di pinggir jalan terkapar. Terus dia itu cerita kalau dia itu korban dari bisnis keluarganya. Jadi Mbak ini diculik sayang, terus dibuang di pinggir jalan. Nah, berhubung Mbak ini terus katanya ngeluh sakit perut, terus lapar. Ya udah sayang, aku kasih makanan aku. Terus aku bawa deh ke sini. Soalnya aku kasihan sayang. Mbaknya ini orang luar kota. Bentar. Beb. Ini siapa? Kok panggil sayang-sayang sama kamu? iya Mbak Lilis, ini siapa? Iya. Ini Saya suaminya Mbak. Hah? Suaminya? Beb. Mbak Lilis? Bentar. Beb. Ini serius? Suami kamu kayak gini bentukannya? udah. Nanti aku jelasin deh Hikmah. Hei, kamu bilang apa? Bekal ini kamu kasih sama perempuan ini? Iya sayang. Soalnya aku kasihan sama Mbak ini. Mbak ini kelaparan. Heh, enak aja ya aku masak, tapi sama kamu dikasih sama perempuan ini. Heh, kamu itu orang miskin. Jangan sok-sokan kamu ngasih makanan sembarangan. Bukan gitu sayang. Jadi aku cuma kasihan aja sama Mbak ini sayang. Soalnya dia itu kayaknya kelaparan banget. Maafin aku ya sayang kalau aku bikin kamu marah. Maaf kamu. Heh, kamu jangan sok-sokan ya. Ngasih makanan kamu itu sama orang ini. Kamu itu orang miskin. Sekarang kamu mau makan apa? Mau makan rumput kamu? Hah? Iya sayang. Bentar. Beb, kamu belum jawab pertanyaan aku loh. Emang serius suami kamu bentukannya kayak pemulung gini, Beb? Iya Mbak Lilis. Saya pikir Mbak Lilis gak punya suami. Mbak Lilis itu punya suami, sayang. Ya tapi aku juga nggak tahu kalau suaminya kayak gini. Mas, kamu itu kerjanya pemulung apa gimana sih? Iya Mbak, saya pemulung. Pemulung? Kok bisa sih Mbak Lilis punya suami pemulung? Iya. Aduh, ya ampun, Beb. Kamu cantik-cantik gini, masa suaminya pemulung sih? Emangnya kamu nggak malu? Hei, Iya. tuh, kamu denger nggak? Aku diketawain sama teman-teman aku. Kamu memang bikin aku malu ya? Loh, Yang. Iya, maafin aku Yang. Ya terus aku harus mau ngaku apa? Aku mau ngaku kalau aku PNS gitu. Kan enggak sayang, kamu faktanya aku jadi pemulung. Oh Yang. Jadi alasan aku mau bawa Mbak ini ke sini biar Mbak ini istirahat di rumah kita ya. Hah? Istirahat di rumah kita? Hei, enak aja. Sini kamu. Enak aja kamu bilang mau ngasih ini Mbak ini buat istirahat di tempat kita. Hei, ini rumah siapa? Ini rumah aku. Kamu itu numpang sama aku. Iya, Mas. Mas itu harusnya sadar diri dong. Sudah tahu numpang di sini malah bawa cewek gak jelas. Udah, Gimana
sih? Saya Oh, pulang aja, Mas. yang tapi kasihan yang Mbak ini orang luar kota jauh. Ya biarin, lagian kita nggak kenal kok sama dia. Kalau kamu tetap membela dia, ya udah mending kamu pergi deh sama dia sana. Beb, kamu jangan gampang percaya, Beb. Ya sama kamu aja nih yang bilang cuman mau bantu dia. Aku tuh takutnya dia itu selingkuhannya, Beb. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi gini yang aku dari awal nikah sama kamu, aku kan nggak pernah bohong sama kamu yang. Masa cuma gara-gara aku bantu orang kamu bilang atau aduh apa kamu mau percaya sama teman kamu kalau ini selingkuhan aku? Enggak sayang. Belum, Mbak. Saya bukan selingkuhannya, saya aja baru kenal barusan sama Iya. Udah deh. Hei, kamu jangan berkedok sok-sokan nolong perempuan ini ya. Nanti kamu malah mesra-mesraan lagi di rumah aku. Enak Enggak. aja kamu. Iya, bener ya. Kalau misalkan Lilis itu belum nyampe rumah, pasti kan kamu cuma berduaan di sini. Iya. Aduh, Orang Modus kamu ya. Sok-sokan kurang selingkuh. ajar kamu ya. Hei, kamu dikasih hati minta jantung kamu ya. Loh, enggak Udah sayang. dibaikin kamu. Hei, udah. Mending ya. Aku minta cerai juga sekarang juga sama kamu. Loh ya. Apa? Kamu minta cerai sama aku? Iya, aku minta cerai. Aku udah nggak tahan ya hidup sama kamu. Kamu itu malu-maluin aku. Loh, yang tapi masa cuma masalah kayak gini kamu sampai minta cerai yang kan aku sudah jelasin baik-baik sama kamu yang. Ya udah biarin. Lagian ya, aku itu malu ya punya suami kayak kamu, pemulung. Astagfirullahaladzim sayang. Yang, kok kamu ngomong kayak gitu sih sayang? Aku kan kerja jadi pemulung kan emang pekerjaan aku selama ini sayang. Tapi kok kamu seakan-akan kamu menghina profesi aku yang. Ya tapi aku malu ya sama teman-teman aku. Nih, gara-gara kamu ya, semua teman-teman aku tuh malu dan tertawain kalau pekerjaan kamu itu cuma pemulung. Iya yang, maafin aku yang. Udah Mas, terima aja. Kalau Lilis ini mau cerai sama kamu. Iya, Mas, kamu tuh seharusnya sadar diri. Lihat nih, Lilis masih muda, masih cantik. Dia itu berhak punya suami yang sama kayak dia, bukan kayak kamu. Tapi yang, apa aku selama ini gak nyukupin kamu yang? Heh? Setiap hari kan aku kerja buat makan kamu sayang. Itu pun baju hasil aku nyimpen kan uang. Heh, enak Itu aja. kan uang simpanan aku kamu buat beli baju kayak gitu Aku sayang. minta sama orang tua aku ya. Kamu cuma ngasih 20.000, 25.000. Hah? Enak aja mana cukup. Beb, tiap harinya tuh 20.000 cuma ngasihnya. Iya Beb. Heh, aku udah capek ya hidup sama kamu ya. Tiap hari aku cuma dikasih makan tempe tahu sama kamu. Gak pernah dikasih makan ayam. Kok kuat sih Mbak Lilis? Iya. Ya makanya ini aku minta cerai sama Samsul. Aku udah gak kuat lagi sama dia. Bagus. Heh, udah ya. Mending kamu pergi deh. Nih, kamu gak usah ya ambil baju kamu di dalam. Soalnya baju kamu itu kan baju jelek semua. Gak ada yang bermerek. Nih, aku kasih ongkos nih. Nih, ambil. Loh, enggak sayang, aku gak mau cerai sama kamu. Udah ambil aja. Ambil gak? Mbak Lilis, Hah? Kok sampai kayak kok cuma gitu sih, Mbak? 15.000 ini? Ya biarin Mas Samsul. Lagian ya, bajunya itu jelek-jelek. Udah, sama aku mau dibuat serbet. Mau dibakar lagi. Yang, kok kamu tega sama aku sayang? Biarin. Udah sana pergi. Pergi nggak? Bawa nih perempuan ini. Udah Mas, pergi. Udah pergi. Budek kamu. Yang, maafin aku yang. Maafin. Udah ya, aku udah nggak betah hidup sama kamu. Kamu budek ya? Pergi nggak? Mas, Bawa jangan tuh. maksa ya, Mas. Dia itu udah nggak mau. Sana pergi. Ini sayang. Mana? Oh, jadi kasih sama cewek itu. Hah, Assalamualaikum. Salam. salam. Mbak. Jangan kembali lagi kamu. Beb, udah Beb, kamu cerai sama dia nggak rugi kok Beb, malahan kamu beruntung, nanti kamu bisa cari pasangan yang lebih baik daripada dia ya kan? Iya. Ya bener Mbak Lilis. Lagian Mbak Lilis kan mau kenalan sama Agung. Oh, Cocok iya, sama Mbak Lilis. Iya Beb. Oh, lagian masa aku cuma dikasih uang 25.000, 20.000, mana kuat? Ayo. Iya Beb, Nggak bakal apalagi kan kuat. kalian itu tinggal di sini, sedangkan ini kan rumah kamu. Pasti dia tuh cuma numpang sama kamu Beb. Numpang hidup itu. Kok bisa sih Mbak Lilis punya suami seperti dia? Aku dulu dijodohin Mas Samsul. Namanya juga di sini kan desa. Ya gitu. Ya saling dijodohkan gitu. Iya, Udah, nggak tapi apa-apa, yang penting kamu sekarang cerai.
Iya Beb, aku pikir tuh ya suami kamu ya nggak kayak gitu Beb. Aduh, udah, aku benci, kamu jangan sebut nama dia lagi ya. Soalnya dia itu kere, udah miskin. Ya udah, aku buatin minuman yuk. Kita masuk ke dalam rumah aku, yuk. Oke, siap. Ayo. Lagi haus. Ayo, cepetan. Aduh, Mas. Iya, Mbak. Saya minta maaf ya, Mas. Dengan Mas bantu saya, malah Mas diceraikan sama istrinya. Saya bener-bener gak nyangka loh, Mas. Istri Mas bisa kayak gitu. Waduh, saya kira perempuan kayak gitu adanya cuma di TV-TV. Ternyata di dunia nyata juga ada. Iya Mbak, tapi nggak apa-apa kok Mbak. Ini bukan salahnya Mbak. Kalau saya boleh jujur, saya sebenarnya sudah tidak cinta sama istri saya itu Mbak. Loh, tidak cinta? Iya. Kok bisa, Mas? Ya karena setiap hari itu sudah makanan saya Mbak sehari-hari. Setiap hari saya diolok-olok, setiap hari istri saya minta hal-hal yang lebih Mbak. Padahal kerjaan saya ini cuma pemulung Mbak, dan penghasilan pun itu tidak menentu Mbak. Paling besar ya cuma 25.000 Mbak. Ya saya sebenarnya sedikit tertekan sih punya istri seperti mantan istri saya itu Mbak. Tapi mau gimana lagi Mbak, namanya juga di pedesaan. Saya itu sama dia itu dijodohkan Mbak. Oh, Jadi kalau di desa itu untuk menemukan jodoh itu harus dijodohkan, bukan kita itu memilih sendiri Mbak. oh, berarti Mas ini dijodohkan. Iya Mbak, bener Mbak. Oh, iya, Tapi ya Mas. udahlah Mbak. Duh, tapi saya tetap aja nggak enak, Mas. Saya sekali lagi minta maaf ya, Mas. Bukan maksud saya ngerusak rumah tangga, Mas. bukan, Kalau Mbak. tahu kayak gini, saya nggak mau ikut Mas tadi. Gini Mbak, sebenarnya kalau masalah kayak gitu itu sudah sering diucapkan sama istri saya Mbak. Cuman ya itu cuman dalam bentuk pribadi, ya kita bicara empat mata gitu Mbak. Tapi kalau seperti tadi, sepertinya saya sangat dipermalukan Mbak. Makanya itu Mbak, saya langsung pergi Mbak, karena saya tahu posisi saya di sana itu cuman numpang. Iya, Mas. Cuma saya tetap aja nggak enak, Mas. Nggak apa-apa Mbak. Jadi saya minta maaf ya Mbak. Saya nggak bisa mencarikan Mbak ini tempat untuk beristirahat lagi. Jadi lebih baik Mbak ini sekarang pulang Mbak. Saya yakin Mbak, orang tua Mbak itu sangat khawatir dengan keadaan Mbak. Iya, Mas. Saya mau pulang memang, Mas. Iya, jadi ini saya kasih uang. Mbak ini pergunakan uang ini untuk naik ojek ke rumah Mbak. Loh. Nanti kalau semisal uang ini kurang, Mbak bilang aja sama tukang ojeknya. Bilang kalau sisanya Mbak akan bayar di rumahnya. Loh, Mas. Tapi kan Mas pasti nggak ada uang lagi kan? Jangan Mas, kalau saya pulang ke rumah pasti saya bisa makan, pasti saya bisa, masih banyak yang bisa saya lakuin. Cuman kalau Mas gimana saya di sini? Udah, Nggak Mbak. apa-apa Mas, Mas bantu saya tadi juga saya udah makasih banyak. Saya ini laki-laki, saya mencari uang bisa bekerja Mbak. Saya bisa langsung bekerja kok Mbak, untuk saya makan dan bertahan hidup. Jadi kalau masalah Mbaknya ini pergunakan uang ini untuk pulang naik ojek. Karena kalau misalkan Mbak ini tidak langsung pulang, takutnya kesehatan Mbak ini tambah terganggu. Mas, tapi Mas ini serius? Iya Mbak, serius Ya Mbak. Allah Mas, makasih banyak ya Mas, aku baik banget jadi manusia. Karena saya tahu Mbak posisinya dan rasanya orang susah itu seperti apa. Ya udah Mbak sekarang terus aja, terus saya nanti belok ke sana Mbak. Soalnya tujuan kita ini sekarang beda Mbak. Mbak langsung pulang aja ya. Kebetulan ke sana itu jalan raya Mbak. Oh Terus iya. ke sana itu pemukiman padat. Saya mau kerja dulu Mbak. Iya Mas, sekali lagi saya makasih ya Mas. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Mas. Amin Mbak. Kalau amin. boleh tahu nama Mas siapa? Saya sampai lupa. Nama saya Danang Mbak. Oh iya Mas, perkenalkan nama saya Devi. Iya baik Mbak Devi. Ya udah Mbak Devi. Mbak Devi hati-hati di jalan ya Mbak. Mohon maaf sekali lagi saya cuma bantu bisa seperti ini. Kalau Mas ini udah lebih dari cukup. Saya yang makasih banyak ya Mas. Sekali lagi saya minta maaf ya Mas. Iya Mbak. Mari ya Mbak. Iya Mas. Nanti saya lurus aja ya Mas. Iya. Baik Mas. Hati-hati ya Mas. Iya.
Dek. Dek, Heh, mikirin apa kamu? Emangnya kenapa kak? Kok kakak tanya kayak bengong? gitu? Emang iya aku bengong Ya ya? iyalah. Aduh, nggak mikirin apa-apa kok kak. Ayo ngomong aja sama kakak. Emang iya kok nggak mikirin apa-apa. Apa jangan-jangan kamu mikirin si Danang? Si Danang, Iya, yang bantuin Adi itu. kok kakak tahu kalau Ade lagi mikirin si Danang? Ya kelihatan lah. Apa jangan-jangan ada ini suka? Suka? Enggak kok. Ade itu kepikiran sama Mas Danang gara-gara ya kasihan aja gitu. Sekarang dia kayak gimana, terus hidupnya kayak gimana gitu loh kak. Jadi Ade kepikiran aja, apalagi dia tuh kan orangnya baik banget. Jadi Ade kepikiran banget. Kepikiran gitu, Ade. Iya. Ya udahlah. Ade bilang aja sama kakak kalau suka bilang aja. Gak usah malu-malu sama kakak. Kakak, ya kalau kalau boleh jujur, kepikirannya emang ada dua macam kak. Yang pertama kepikiran kabar Mas Danang sekarang seperti apa. Terus yang kedua, kayaknya iya deh kak, Ade suka sama Mas Danang. Ya soalnya dia itu orangnya baik banget kak, banget baiknya, pokoknya baik banget deh kak. Iya dek. Iya, makanya itu Ade kepikiran, kayaknya memang bener deh kak, Ade jatuh cinta sama Mas Danang. Dan juga Mas Danang itu bisa karena Ade juga kan. Iya kak, kakak betul. Jadi sedikit banyak, walaupun Mas Danang waktu itu bilang dia cerai sama istrinya ya karena memang keadaan, tapi sedikit banyak Ade juga merasa bersalah kak. Kan awal mulanya istrinya sampai minta cerai juga gara-gara Ade dibawa ke rumahnya kan. Iya. Gimana kalau Ade ya dek jadi istrinya Mas Danang itu? Hah? Jadi istrinya Mas Danang? Maksudnya kak? Iya, jadi istrinya Mas Danang itu. Maksud kakak, Ade boleh menikah sama Mas Danang gitu? Iya boleh dek, kan si Danang itu orangnya baik. Kakak maunya Ade kalau nikah sama orang baik. Berarti walaupun Mas Danang itu orang miskin, kakak nggak mempermasalahkan dong? Iya kakak nggak mempermasalahkan dek. Serius kak? Iya dek. Ya Allah. Tapi Ade ini gimana? Oh ya, kalau Ade emang udah mantep banget kak, punya suami sifatnya kayak Mas Danang itu. Ade yakin deh kak, kalau Ade sampai menikah sama Mas Danang, udah kakak pasti akan tenang hidupnya karena kakak menyerahkan adiknya yang paling cantik ini ke orang yang tepat. Iya dek, kalau masalah orang kaya kakak nggak ngefek, yang penting Hatinya. orangnya itu. Nah gitu Bener dek. kak, lagian kan kalau masalah uang, ya bukannya mau sombong ya kak, kita kan udah berkecukupan, jadi buat apa kita mandang orang juga dari status ekonominya. Iya dek, ya udahlah, gak usah lama-lama, mending sekarang ke desa Kalibagor, ke Mas Danang itu. Serius kak? Ya iyalah. Sekarang? Ya sekarang dek, ngapain juga lama-lama, nggak enak. Ya juga sih kak. Ya udah kak kalau kayak gitu, mending kita berangkat sekarang aja. Ya udah, bentar, kakak panggil si Kevin dulu. Oh iya. Kevin, Kevin. Ya bos. Sini bentar. Iya bos, ada Kevin, apa bos? kamu ada tugas dari aku. Bentar lagi kamu anterin aku sama Devi ini ke desa Kalibagor. Iya, di Kabupaten Situbondo. Siap bos, siap bos. Siap. Ya udah. Saya nyiapin mobil dulu ya bos. Siap. Misi. Ya udah kak, kalau kayak gitu Ade ambil tas dulu, terus kita langsung berangkat. Iya deh, kakak Oke. mau siap-siap juga. Oke kak, yuk. Ya udah. Ya Allah,
Capek banget aku hari ini. Mana lagi hari ini dari pagi aku nggak dapat barang bekas satupun. Ini kan sudah siang. Kalau misalkan aku nggak dapat apa-apa positif ini, hari ini aku pasti nggak makan. Lapar banget. Aku juga capek. Ya udah deh, aku istirahat aja di sini dulu. Nanti aku lanjutin untuk bekerja. Aduh, capek banget aku. Silahkan bos. Ya Kevin, makasih. Siap. Dek, di mana? Ya di sini Kak, tapi adik waktu itu ketemunya sama Mas Danang tuh di sana. Cuman kebetulan mobil nggak bisa masuk. Oh gitu. Berarti kita nih jalan kaki harus. Iya, harus jalan kaki. Ya udah kalau gitu kita carinya sambil jalan kaki aja Kak. Gimana? Ya udah, ayo. Berarti mobilnya taruh sini ya Kak? Iya, kayaknya di sini aman deh. Iya aman kok. Ya udah, ayo Pin, ayo Kak. Mari bos. Loh, Kak, kayaknya ini Mas Danang deh. Ini deh. Iya bener. Permisi, Mas Danang. Permisi mas. Iya, loh. Loh, bener Mas Danang. Mas, apa kabar? Baik Mbak Devi, baik. Mbak Devi juga apa kabar? Mbak Devi ngapain kesini? Alhamdulillah Mas, kabar saya juga baik. Kedatangan saya ke sini, saya mau bertemu Mas Danang. Hah? Mau ketemu saya, Mbak? Emangnya ada apa ya, Mbak? Jadi Bentar mas. Mas ini yang bantu adik saya yang kapan hari itu? Iya, Mas. Oh, ini Masnya Devi? Iya mas. iya, Kenalin, Mas saya Danang. Gogon mas. Iya, Mas. Kakaknya Devi ini. Iya, perkenalkan saya Danang. Iya mas. Saya sebagai kakaknya Devi ini, makasih banyak ya mas. Masnya udah bantu adik saya. Oh, iya Mas, sama-sama Mas. Kalau- Lagian waktu itu saya juga kasihan ngelihat Mbak Devi ini. Iya mas. Nggak tahu lagi mas. Kalau semisal nggak ada masnya ini, mungkin ya adik aku kenapa-kenapa mas. Iya Mas, iya Mas. Iya Mas Danang. Jadi kakak aku makasih banyak ya sama Mas Danang. Oh, iya, sama-sama. Bentar mas. Dek Devi ini cerita sama saya kalau Mas Danang ini pisah gara-gara adik saya ya. Ya, sebenarnya gini Mas, biar saya luruskan ya Mas. Iya mas. Mungkin Mas, ini sebabnya bukan karena Mbak Devi Mas. Bisa jadi karena istri saya itu sudah bosan hidup dengan saya. Kan keadaan saya seperti ini Mas. Keadaan saya ini cuma jadi pemulung Mas. Terus setiap harinya istri saya ya seperti itulah Mas, nuntut saya untuk memenuhi kebutuhannya yang berlebihan. Gitu. Iya, apalagi kan saya ini sama istri saya itu dapat yang perjodohan Mas. Oh, Iya. dijodohkan mas. Iya, makanya itu Mas, mungkin dengan cara tidak saya memilih sendiri, ada sesuatu yang kurang cocok antara kita berdua. Ya akhirnya istri saya mumpung nemu kesempatan seperti ini, saya disangkanya ini ada apa-apa sama Mbak Devi, makanya itu dia itu minta cerai dan saya itu diusir dari rumah. Terus sekarang kalau boleh tahu Mas Danang tinggal di mana? Tapi tetap di desa ini kan Mas? Kalau aku memang tetap di desa ini, cuman nomaden. Oh, jadi pindah-pindah. Iya. Kalau misalkan ada tempat seperti rumah-rumah yang belum diselesaikan sama orangnya, ya aku tidur di dalamnya. Oh gitu ya, aduh. Maaf ya Mas sekali lagi.
Kak, to the point aja, bilang. Iya dek. Gini Mas Danang, kedatangan kita bertiga ini, gimana kalau Mas Danang ini jadi suaminya Dedevi ini? Hah? Jadi suaminya Mbak Devi ini? Maksudnya ini gimana sih? Jadi kedatangan saya sama kakak saya ke sini tuh Mas, ya selain saya juga pengen tahu kabar Mas Danang, saya juga kakak saya ada niatan buat jadiin Mas Danang itu pendamping hidup saya, karena kakak saya juga tahu kalau Mas Danang itu orang baik. Jadi kakak saya memutuskan untuk saya kenapa nggak berdamping sama Mas Danang aja gitu. Loh, Mbak Devi ini serius, Mbak? Mbak Devi ini nggak salah ngomong kan, Mbak? Mbak, saya ini pemulung loh, Mbak. Apa jangan-jangan Mbak ini masih dalam gangguan hipnotis, Mbak? Apaan sih Mas? Saya ini nggak dihipnotis, saya ini udah sadar. Buktinya saya kesini sama kakak saya. Berarti omongan saya dari tadi itu ya bener adanya. Iya, tapi Mbak, apa Mbaknya ini serius untuk menjadikan saya ini suaminya Mbak? Ya yakin lah Mas, kalau memang saya nggak yakin, ngapain saya sama kakak saya sampai ke luar kota, ke situ Bondo, ya kan jauh-jauh loh dari Jember. Gimana Mas Danang tawarnya Dedevi ini? Mas Danang mau? Ya tapi saya nggak maksa kok Mas. Kan Gini, Mbak Devi, mohon maaf ya Mbak sebelumnya Mbak. Mas, saya juga mohon maaf sebelumnya. Saya izin bertanya sama Mas, apa Mbak Devi ini sudah menjelaskan semuanya tentang saya? Sudah Mas, sudah. Iya Mas Danang, saya sudah menjelaskan semuanya dan kakak saya setuju-setuju aja. Ya, tapi saya kembalikan lagi sama Mas Danang, kalau semisal memang Mas Danang keberatan atau memang nggak srek, nggak apa-apa kok Mas. Mbak Devi, Mas, dan ini Mas, Iya. Saya bodyguardnya Mbak Devi, Mas. waduh, Enggak Mas, nggak usah takut, nggak apa-apa. Bodyguard saya itu aman kok, jinak. gimana ya, Mas? Sebentar, kesini naik apa? Naik bis? Enggak Mas Mas, Danang, saya naik kebetulan. mobil. Mobilnya saya taruh depan sana. Iya. Hah? Yang warna biru itu? Iya Mas Danang, bener. Iya Mas, jadi gini Mas Danang, kalau Sebentar. Hah? Kenapa Mas? Saya nggak bisa. Loh. Kok- Kenapa Mas Danang? Kok nggak bisa? Mungkin Mas Danangnya udah punya penggantinya. Bukan, Mas, mohon maaf Mas, keadaan saya seperti ini Mas. Saya ini kalau disandingkan sama Mbak Devi ini saya nggak pantas Mas. Lebih baik saya tetap di keadaan saya seperti ini, apalagi ini saya jelek. Mas Danang, astagfirullahaladzim, kok malah ngomong kayak gitu sih Mas? Mas, kalau memang ya saya tuh niat main-main atau saya cuma bercandain Mas Danang, saya nggak mungkin Mas jauh-jauh sama kakak saya datang ke sini. Mas, saya kan sudah bilang ekonomi itu nggak penting. Lagian saya sama Mas Danang. Mas Danang? Lagian kakak saya juga ngomong sama saya Mas, kalau masalah ekonomi itu nggak penting. Kakak saya juga bilang kalau Mas Danang mau ya mempersunting saya gitu, Mas Danang langsung ikut saya sekarang ke Jember. Kebetulan nanti kita akan sediakan tempat tinggal dan sebelum kita sah gitu Mas, jadi nanti biar masalah pekerjaan Mas Danang bisa diajarin bisnis sama kakak saya. Jadi Mas Danang nggak usah kayak gini lagi ya. Mas Danang? Gimana Mas Mas? Danang? Tinggal jawab aja, nggak usah kepikiran sama bodyguard saya Mas, aman kok. Iya kok Mas. Mbak, kalau misalkan saya ditanya mau atau enggak Mbak, siapa Mbak orang di luar sana yang tidak mau memperbaiki hidupnya Mbak? Saya mau Mbak, kalau maunya saya mau Mbak, cuma saya ini ngerasa belum pantas Mbak, keadaan saya seperti ini. malah gitu? Enggak kok Mas, Masnya pantas kok. Tuh, kakak saya aja bilang kalau Mas Danang itu pantas buat saya. Kok malah Mas Danang sendiri yang kayak gini? Apa benar Mas?
Iya, Mas. Mas ini merestui saya sama Mbak Devi ini. Ya tentu restuin lah. Dan Mbak Devi ini bener tulus sama saya. Ya Mas Danang, lihat aja effort saya seperti apa. Mas terima kasih banyak Mas. Udah mas, gak usah gitu mas. Udah mas. Terima kasih banyak. Iya mas, iya mas. Ya udah Mas Danang, terus ini jawabannya gimana Mas? Iya saya mau. Ya udah Mas Danang kalau Terima kasih gitu. banyak sekali lagi Mas. Terima Iya, Mas, kasih iya, banyak. Ya udah Terima Mas kasih Danang. banyak Mbak Devi. Oh makasih sih Mas, nggak dikasih apa-apa loh. Ya udah Mas Danang, kalau kayak gitu Kevin nggak usah nangis, nanti aku ketawa. Terharu bu. Iya. Maaf. Di sini panas ya, kamu sampai keringetan. Ya udah Mas Danang, kalau kayak gitu sekarang Mas Danang ikut saya ke mobil ya. Terus Mas Danang ikut saya ke kota Jember. Mas Danang belum pernah ya ke Jember? Saya paling jauh cuma sampai sini perbatasan. Ya udah kalau kayak gitu, yuk. Iya. Mas Danang nggak usah ambil barang-barang, nanti kita belikan baju yang baru. Tapi Bener? saya kotor seperti ini. Nggak apa, Oh, nggak Saya apa-apa. balik dulu Oh, ya. nggak usah Mas Danang. Iya yuk. Yuk. Ya udah mas Dan. Ayo Kevin, jangan nangis terus. Mas, Iya dek. sekali lagi terima kasih banyak ya Mas sudah mau menerima saya Mas dan mempercayakan Mbak Devi ini untuk saya jadikan istri saya. Iya calon adik ipar. Ya udahlah, mending kita pulang. Oh iya, Dek Danang ini udah makan. Belum Mas. Ya udah, bentar lagi kita cari makan ya, makan sambil dulu ya. Danang pulang. Iya iya. Loh, ini kan mantan istri Mas Danang. Loh. Mas Danang. Tulis. Bentar. Ini bukannya mbak-mbak waktu itu yang ditolong sama kamu ya, Mas? Iya, benar. Iya, Lis. bener. Loh. Tapi ini kok cantik banget ya. Sama waktu itu. Kan aku sudah bilang sama kamu kalau waktu itu Mbak ini jadi korban penculikan karena bisnis keluarga. Gitu Mbak. Oh iya Mbak, saya mau ngasih tahu kalau Mas Danang ini sekarang udah jadi calon suami saya. Hah? Calon? Iya, jadi saya mohon buat Mbaknya, dimanapun nanti Mbak ketemu sama Mas Danang, jangan ganggu-gangguin, oke? Oh, apa jangan-jangan waktu itu kamu udah ada hubungan sama mbak ini? Beb, berarti benar kata aku, dia itu selingkuhannya. Kamu kok ngomong kayak gitu? Sekarang pikir secara logika, Lis. Gak mungkin kan orang kaya seperti Mbak Devi yang punya mobil mewah seperti ini mau sama pemulung kayak aku. Ini mobilnya mbak itu? Iyalah, mobil udah ya, saya. Lis. Aku sudah nggak ada urusan sama kamu. Aku kebetulan mau diajak keluar kota sama Mbak Devi ini. Iya. Aku mau ikut Mbak Devi. Tapi Mas, Mas maafin aku ya. Udah ya, udah. Kan kalian udah bercerai, maafin apa? Mas Danang, aku yakin kamu masih sayang kan sama aku. Nggak ada. Kita kan cuma nikah siri, Lis. Tapi Mas masa kamu mau tega nih? Udah. Kevin, awas, jangan ganggu-ganggu. Kalau ganggu-ganggu tuh, lihat supir saya besar tuh. Mas, saya minta maaf. Saya kan udah bilang jangan ganggu-ganggu. Udah Bu, masuk aja Bu. Mas Danang, maafin aku Mas. Mas Danang. Mas Danang. Mas Danang. Aduh Beb. Mbak itu berarti orang kaya Beb. Iya, kamu lihat sendiri penampilannya udah cantik kayak gitu kan, kayak bidadari. Aduh, Mas Danang, aku nggak bakalan ketemu lagi sama Mas Danang, Hikmah. Soalnya kamu denger sendiri kan tadi dia mau diajak keluar kota katanya. Iya Beb, pasti hidup Mas Danang berubah Beb, jadi orang kaya juga di sana Beb. Iya Beb, aku nyesel deh Beb, udah minta cerai sama Mas Danang. Dan Mas Danang itu baik orangnya. Aduh.